Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada pertanyaan dari anak-anak yang disampaikan kepada kami, yang ingin kami juga share dengan jenengan. Apa itu? Sebuah pertanyaan begini. Pak, puasa itu kan panas, hausnya bukan main. Terus maunya gimana? Siang-siang Pak, sebelum sholat zuhur itu tak kungkum. Kungkum itu artinya berendam. Berendam di mana? Berendam di kamar mandi, di jeding, di kolam. Bagaimana Pak? Saweger Pak. Oh, tujuannya apa? Ben gak lemes Pak. Tujuannya supaya tidak lemas, supaya seger badan ini. Oh gitu. Terus dia bertanya, boleh tak Pak? Kalau puasa kemudian kita berendam, ya, saya jawab begini. Innamal amalu binniyah, bahwa segala sesuatu itu diniatkan, tergantung niatnya. Hasil akhirnya pun juga tergantung kepada niatnya. Kalau dia berendam itu dalam rangka, oh, awakku ben seger, terus aku puasa nih tambah kuat, tambah semangat. Nah, mungkin ini masih bisa dimaklumi, mungkin masih bisa dibenarkan. Tapi beda dengan begini. Awakku luwem wis. Mosok ati poso terus ini. Tak kungkum ae. Jemur aja. Beda. Pada saat kungkum, pada saat berendam itu ada air yang masuk. Pada saat mandi itu ada air yang masuk, jadi tubuhku gak lemes Mas. Bagaimana ya? Ini beda lagi niatnya. Niatnya golek ceperan, golek lenane supaya koyo-koyo dia menjadi sah untuk kemudian memasukkan air ke dalam tubuh. Ini beda niat. Tapi kalau niatnya yang tadi yang pertama, oh saya berendam tok sekedar saja, berendam sekedar, mandi sekedar tok. Kemudian dia betul-betul menjaga dirinya supaya tidak ada air yang masuk. Supaya apa? Supaya puasanya menjadi lebih manfaat, dia lebih kuat dalam berpuasa, setelah dia berendam bisa beraktivitas dengan baik. Ini dibenarkan, bisa dibenarkan. Tapi kalau tujuannya hanya tadi, karena males, karena rasa-rasen, karena tidak kuat panas, karena tidak kuat kondisi haus, alasannya karena tidak kuat, nah, ini menjadi masalah, menjadi tidak boleh melakukan. Maka innamal a'malu binniyat, tergantung kepada niatnya. Karena memang berendam itu kalau betul-betul berhati-hati bisa menjamin tidak ada sesuatu yang masuk dalam perutnya, ya tidak masalah. Tapi kalau berendam, berenang kemudian sengaja boleh ada air supaya ada masuk, ya ini yang masalah. Berarti dia tidak berhati-hati, tidak menjaga puasanya. Padahal jelas dalam puasa itu tidak boleh memasukkan sesuatu dengan sengaja ke dalam tubuhnya. Dan orang yang berendam itu risiko untuk kemasukan sangat besar. Saat berendam tiba-tiba kentut, bus masuk dari belakang. Atau pada saat menyiramkan tubuh, risiko untuk air masuk ke dalam tubuh kita melalui mulut dan hidung sangat besar. Kalau kita tidak berhati-hati, maka jaga. Puasa adalah mengendalikan nafsu kita. Sedangkan lapar, haus, keinginan tubuh menjadi seger, keinginan ini juga bagian dari nafsu yang harus kita kendalikan. Bagian dari nafsu yang harus kita jaga. Jadi jangan sampai kemudian kita terbawa oleh bujukan setan. Terbawa oleh bujukan rayuan setan. Untuk apa? Membatalkan puasa kita. Kalau sudah batal, setan akan tertawa,
sedangkan kita kelak yang akan menangis. Lebih baik sekarang kita yang menangis, ya sekarang kita yang menangis, dan setan kelak yang akan menangis. Maka saudara-saudaraku semuanya, melakukan apapun pada saat kita berpuasa, kita harus memperhatikan risikonya pada puasa kita. Perhatikan risikonya, apakah itu membahayakan puasa kita atau tidak. Kalau itu membahayakan puasa kita, maka lebih baik jangan dilakukan. Kalau itu tidak membahayakan, pilihan boleh dilakukan atau mungkin justru kita tinggalkan. Ya bukan hanya berendam, termasuk yang lain, termasuk hal-hal yang lain yang hampir mirip dengan ini. Seperti contoh, pada saat puasa kemudian kita memasukkan tubuh kita ke dalam kulkas, freezer. Apa? Kulkas di freezer wadem, padahal udara di luar sangat panas. Apa? Kalau dia memasukkan itu karena merasa tidak kuat, karena yang lain, ya ada masalah dengan puasanya. Tapi kalau dia memasukkan itu niatnya adalah ya untuk menguatkan tubuh saya supaya nanti saya bisa melanjutkan puasa, ya ini beda lagi nanti hukumnya. Ya. Karena al-hukmu yaduru ma'al illah. Karena hukum itu akan selalu berputar, mengiringi dan mengikuti sebuah alasan. Apa alasan itu? Ya, salah satunya adalah niat itu tadi. Niat ini akan menentukan hasil akhir dari apa yang kita kerjakan. Maka jagalah hati kita, jagalah niat kita. Jangan sampai kita terperdaya oleh nafsu duniawi kita, kemudian kita lalai terhadap akhirat kita. Semoga Allah memberikan petunjuknya selalu untuk kita. Allah selalu menunjukkan jalan yang terbaik untuk kita. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.